damai jiwa. Iringi tarian berpadu musik masa kini. Wajah-wajah rupawan menyapa penuh ceria. Semarang mempesona, Semarang penuh warna. Semarang mempesona, gemilang Nusantara. Pandemi COVID-19 melumpuhkan seluruh sektor yang ada di dunia, termasuk sektor pariwisata. Fenomena ini membuat masyarakat menjadi jenuh tak beraturan, karena sudah sangat lama sekali masyarakat berdiam diri di rumah. Maka dari itu, muncullah istilah-istilah baru di kalangan anak milenial, yaitu self-healing. Fenomena self-healing sudah menjamur di kalangan anak muda, tidak hanya di kota Semarang saja, melainkan di kota-kota lain juga. Arti healing juga dapat dikaitkan dengan penyembuhan jiwa, perasaan, batin, maupun pikiran. Oleh karena itu, muncul istilah self-healing atau jika diartikan adalah penyembuhan diri. Di sektor pariwisata, self-healing merupakan kegiatan liburan ke suatu tempat wisata ataupun tempat-tempat yang dapat menarik untuk dikunjungi. Kegiatan ini dapat digolongkan sebagai self-healing jika kegiatan tersebut membuat seseorang individu mampu mengidentifikasi perasaannya dan mampu mengelola perasaan tersebut. Akibat dari adanya dampak COVID-19, terjadi jumlah angka penurunan kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke kota Semarang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memberikan ajakan kepada wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung dan menikmati wisata yang ada di Kota Semarang. Halo Sobat Pariwisata, selamat datang di Disbudpar Podcast dengan saya Gardian Muhammad, host pada hari ini bersama narasumber spesial yang akan membahas topik yang sangat menarik untuk didiskusikan, yaitu mengenai pariwisata. Nah, berbicara mengenai pariwisata, tak lekang dari ingatan bahwa Kota Semarang ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit tidak hanya di Jawa Tengah, tidak hanya di Indonesia, melainkan memang internasional juga. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Agus Kariswanto selaku Subkoordinator Informasi Budaya dan Pariwisata Kota Semarang. Selamat pagi Bapak Agus, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Pak, perjalanan tadi dari kantor ke studio? Ini karena acaranya spesial, jadi saya menyiapkan secara spesial juga. Luar biasa. Terima kasih Pak atas berkenannya untuk hadir di studio kita hari ini. Nah teman-teman, jadi Bapak Agus ini, hari ini kita akan mendiskusikan topik yang sangat spesial, yaitu mengenai pariwisata. Nah Pak, kita tahu sama-sama kan bahwa pariwisata ini menjadi salah satu hal yang memang sangat sering dibicarakan, khususnya memang oleh anak-anak muda. Sekarang itu kita punya fenomena misalnya self-healing. Kita misalnya pergi ke suatu tempat untuk sekedar memang jalan-jalan, kita punya beban dan kita jalan-jalan ke suatu tempat dan beban kita itu menjadi hilang. Nah, banyak sekali destinasi pariwisata di berbagai kota. Nah, tapi memang karena kita akan membahas di Kota Semarang, mungkin Bapak boleh memperkenalkan sebenarnya peran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, khususnya memang dalam melihat fenomena ada self-healing dan lain sebagainya, dan untuk anak muda ini seperti apa nih Pak? Ya, jadi pariwisata di Kota Semarang memang sudah menjadi prioritas pembangunan ya oleh Bapak Wali Kota yang terdahulu dan dilanjutkan oleh Ibu Wali Kota yang sekarang. Kita menjadikan pariwisata ini sebagai leading sektor karena memang multiplier efeknya luar biasa. Cuman kita tahu semua bahwa masa pandemi kemarin itu betul-betul meluluh lantakan segala aturan, segala kebijakan-kebijakan yang sudah kita lakukan sebelumnya, sehingga pasca pandemi kita memang harus segera bangkit dan kita melakukan riset. Ya, kita melakukan riset bagaimana supaya pariwisata di Kota Semarang itu segera bangkit gitu ya, segera bangkit.
Nah, dalam hal ini memang trennya itu memang sudah kita prediksi bahwa di tahun 2019 itu kita prediksi tahun-tahun berikutnya adalah millennial tourism ini atau millennial tourist ini yang segmen yang paling besar. Baik. Di mana memang istilah-istilah baru ya kayak healing ini kan sebenarnya istilah-istilah yang kalau dipas-paskan kurang pas tapi jadi pas gitu ya. Betul. Sekarang bahkan memang ada istilah staycation dan lain sebagainya yang memang itu menjadi satu istilah yang sangat familiar di anak-anak muda ya Pak. Jadi istilah yang diambil itu millennial tourism ya Pak ya. Millennial tourism atau millennial tourist kalau orangnya ya di situ. Sehingga kita memang dalam rangka itu menyiapkan pertama adalah destinasi yang dituju untuk millennial turis itu dia sukanya apa. Termasuk dalam hal ini bukan hanya atraksinya tetapi juga misalnya akomodasinya, transportnya dan seterusnya. Jadi supaya ada komprehensivitas dalam kita membuat atau menciptakan satu destinasi. Betul. Di situ. Nah, dan tidak lupa ketika kita sudah membangun destinasi ini, maka kemudian kita harus mengkomunikasikan kepada para milenial turis itu. Maka kemudian kita ada beberapa platform yang di dalamnya mengutamakan apa yang dipakai oleh kaum milenial gitu ya. Betul. Salah satunya kita ada sosial media dan juga kita menggunakan talent dari endorse para artis misalnya atau orang-orang yang memang menjadi idola para kaum milenial. Kira-kira seperti itu. Sebagai brand ambassador berarti ya Pak ya? Betul. Oke, luar biasa sekali. Nah Pak, kita kan berbicara tadi Bapak sempat mention mengenai COVID-19. Nah kita tahu sama-sama bahwa pada saat pandemi COVID-19 itu bisa dibilang pariwisata, bahkan memang tidak hanya di sektor pariwisata tapi memang di seluruh sektor itu kita sempat terhenti, khususnya memang di kota Semarang juga. Nah sebenarnya Pak, seperti apa sih strategi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk mencoba membangkitkan? Tadi kan Bapak sudah menjelaskan mengenai pendekatan sosial media dan lain sebagainya. Oke, jadi kita bicara data dulu ya. Di 2019 kita berhasil mendatangkan 7,3 juta orang atau wisatawan ke Kota Semarang. Kemudian di 2020 turun menjadi sekitar 3,6. 2021 anjlok lagi karena posisinya kan memang pas ada gelombang yang kedua itu ya. Kita menjadi sekitar 2,5 2,6 juta. Karena juga pada saat itu ada beberapa destinasi yang memang tidak boleh buka seperti misalnya wisata air gitu ya. Itu enggak boleh buka dan juga pun buka masih ada pembatasan-pembatasan. Kuotanya dibatasi. Betul. Cuman memang Kota Semarang dibandingkan kota yang lain bangkit lebih cepat karena memang ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah kota di mana itu merupakan insentif bagi para teman-teman di dunia atau stakeholder pariwisata di Kota Semarang. Salah satunya misalnya dulu kan ada aturan Inmendagri di mana kalau posisinya masih level sekian maka destinasi atau atraksi belum boleh buka. Tapi Kota Semarang dengan izin khusus kita buka lebih awal sehingga orang belum kemana-mana ke Semarang dulu, maka kemudian kita ada semacam pembangkit atau pengungkit adanya perekonomian itu tumbuh gitu ya di situ. Termasuk kemudian juga di 2020 itu kita ada dana hibah ya dari pemerintah pusat yang kita gunakan untuk teman-teman perhotelan dan resto rumah makan ya, seperti itu. Dan dasarnya gampang, dia pertama adalah legalitas, yang kedua itu berapa besarannya berdasarkan rasio jumlah pajak yang dibayarkan di tahun sebelumnya. Wah betul. Jadi seperti itu dan ternyata sangat membantu sekali untuk teman-teman yang notabene memang bahkan mungkin untuk menanggung operasional aja sudah sangat berat pada saat itu. Nah jadi memang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini menjadi salah satu pionir juga dan bahkan mungkin menjadi percontohan ya Pak ya untuk pariwisata di kota lain. Khususnya memang ketika kita berbicara mengenai pada saat COVID-19 ada dan alhamdulillah ya qadarullah saat ini kita sudah mulai bangkit. Nah Pak, berbicara mengenai tren pariwisata saat ini, tentu memang kita kan berbicara mengenai sosial media salah satunya dan tidak bisa ditutup dan dipungkiri bahwa memang menurut kami anak muda sosial media itu merupakan salah satu media komunikasi yang paling penting
Ketika kita ingin melakukan tourism campaign atau misalnya kita mengkampanyekan pariwisata atau apapun ada di satu kota tersebut. Nah, bagaimana sih di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memilih media komunikasi untuk mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan mengenai pariwisata kepada anak-anak muda? Ya, jadi mungkin saya jelaskan dulu strategi besarnya dulu ya. Betul. Jadi kita punya namanya strategi branding, advertising, selling. Jadi kita tidak hanya sebatas branding, tidak hanya sebatas promosi, kita juga melakukan selling. Kemudian yang kedua kita ada yang namanya post plus E gitu ya. Kalau bahasa gampangannya ini untuk memudahkan saja. Betul. Apa itu? Tadi bilang kita punya paid media, kita melakukan promosi di media berbayar. Kemudian kita punya on media, media yang kita kelola sendiri. Kemudian kita punya sosial media yang juga kita kelola sendiri, dan yang terakhir kita memanfaatkan endorse sebagai tadi ambasador ya untuk pariwisata. Nah, ketika kita seperti ini, kenapa kita masih perlu paid media misalnya? Karena untuk memasifkan sebuah isu ya misalnya yang ingin kita sampaikan kepada khalayak, maka kita mungkin sosial media kurang cukup. Betul. Ya kan seperti itu. Kemudian kita juga masih mengelola media punya kita sendiri. Apa itu? Kita punya website pariwisata.semarangkota.go.id dan kita punya aplikasi namanya Lumpia, di mana di dalam kedua-duanya ini kita mengekspos tentang ada destinasi, kemudian ada hotel, kemudian ada resto-resto yang unik dan seterusnya. Termasuk dalam konteks ini di aplikasi Lumpia itu bisa untuk pemesanan atau reservasi tiket di Museum Kota Lama sebagai salah satu destinasi yang juga sangat akrab dengan kaum milenial ya, karena di situ merupakan museum yang sifatnya imersif gitu ya. Di situ dengan banyak-banyak tidak cuman yang barang-barang kuno ditata begitu, tapi dengan teknologi imersif. Nah, saya ingin kembali ke sosial media. Sosial media kita punya banyak ya. Salah satunya platform yang kita sekarang terdepan adalah kita punya Instagram misalnya. Instagram kita followernya sudah mencapai 32.000 sekarang. 32.000 luar biasa sekali. Nah, itu kita akan selalu mencoba melihat tren apa itu. Ketika kita misalnya mau posting konten A, maka kemudian akan kita cari relate-nya kepada dua hal. Pertama adalah relate kepada tren yang sekarang terjadi. Yang kedua adalah relate dengan tema yang ada di dalam pengelolaan Instagram yang kita punya. Nah, kemudian setiap satu minggu itu kita cek insight-nya. Berapa sih engagement rate-nya berapa? Kemudian ini yang beberapa wisata baru misalnya yang sudah kita konten plan kan di awal, sesuai target apa enggak? Kalau enggak mungkin bahkan kita sampai misalnya kira-kira kata apa sih yang paling banyak disukai orang ketika kita bikin headline-nya misalnya gitu. Satu kan misalnya dulu pernah hits misalnya yang ayang date gitu ya, itu menjadi tren yang kemudian beberapa kali kita lakukan ketika kita mau merekomendasikan sebuah wisata yang baru misalnya. Atau kalau sekarang ini kan yang lagi musim itu kan yang paket-paket wisata yang kalau milenial tuh naik murah enggak tapi juga enggak murahan gitu ya. Betul. Jadi misalnya dia datang dari mana, kereta, kemudian dia nginep di mana, kemudian di sehari itu ngapain itu juga kita coba untuk kita kemas demikian rupa sehingga memperkaya memperkaya informasi yang kita sampaikan kepada calon atau target pasar kita. Kira-kira jadi memang itu sebagai bentuk edukasi juga ya Pak. Jadi memang pemerintah Kota Semarang itu ingin mencoba menyampaikan tidak hanya mengajak jalan-jalan tapi memberikan edukasi juga kepada wisatawan gitu, seperti itu ya. Iya. Jadi edukasi ini bukan hanya sekedar edukasi, Mas. Jadi kalau kita bicara tentang target pariwisata ya, itu kan bukan hanya berapa jumlah wisatawan yang datang. Betul. Tapi selain dari itu adalah berapa belanja yang dia keluarkan pada saat dia di Kota Semarang. Nah, belanja yang dikeluarkan itu akan sangat tergantung kepada berapa lama dia ada di Kota Semarang. Betul. Nah, berapa lama di Kota Semarang itu tergantung dari seberapa informasi tentang atraksi-atraksi dan juga termasuk amenitas yang ada di Kota Semarang. Betul. Jadi paginya bisa apa? Di Kota Semarang. Betul. Semakin betah berarti
Semakin spending tinggi of juga. money-nya juga semakin tinggi besar, kira-kira. luar biasa sekali. Sekarang sudah di tahun 2022 kemarin spending of money-nya wisatawan itu sudah mencapai 1,7 juta per orangnya. Ya tinggal ngalikan aja Mas. Itu multiplier efeknya berapa kira-kira? Luar biasa. Jadi memang sangat berpengaruh sekali terhadap ekonomi masyarakat Kota Semarang. Iya, iya. Jadi memang tentu multiplier efek yang tadi seperti Bapak sampaikan itu tidak hanya ya menyasar sektor pariwisata. Ternyata memang lebih luasnya lagi akan banyak sekali UMKM yang terbantu karena memang adanya wisatawan yang datang di Kota Semarang. Luar biasa sekali. Nah, Pak, tadi kita kan berbicara mengenai wisatawan lokal yang ada di Indonesia. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang itu melihat wisatawan dari luar menjadi segmen utama juga di dalam pariwisata ini atau seperti apa, Pak? Ya, jadi berdasarkan rencana induk pariwisata nasional, Kota Semarang itu merupakan salah satu destinasi pariwisata unggulan ya di Indonesia, di mana nama boardingnya adalah Semarang Karimun Jawa. Itu merupakan salah satu destinasi pariwisata nasional. Nah, ketika kita posisinya sebagai destinasi pariwisata nasional, maka kemudian kita juga cukup terbantu dengan adanya promosi dari kementerian, di mana kementerian itu juga punya beberapa agenda ke luar negeri. Nah, dalam konteks ini memang apalagi nih setelah COVID ini kan memang ada beberapa efisiensi ya untuk itu, maka kita memang ketika pameran-pameran atau bursa wisata dan sebagainya, kita masih pemasarannya kolaboratif ya istilah kita. Kolaboratif itu artinya misalnya Jawa Tengah ikut, kemudian Kota Semarang mengikuti di situ. Tapi kita tidak berdiri satu booth tersendiri gitu. Tapi kita ikut. Kemudian yang kedua kita juga menyasar wisatawan yang menggunakan media transportasi udara misalnya. Jadi kita pasang semacam advertorial di beberapa majalah penerbangan misalnya. Itu juga kita lakukan. Nah, di ke depan ini kita sudah menyiapkan juga untuk semacam ads gitu ya, jadi Google Ads atau Instagram Ads gitu, di mana kita nanti akan menyasar bisa kita setting wilayah geografisnya mana, umurnya berapa, kemudian jenis kelaminnya apa, termasuk mungkin kalau misalnya kita mau menyasar ke wisatawan mancanegara, sehingga mungkin ini kami berpikir itu lebih murah begitu. Betul. Jadi ketika kemudian kita pasang, ini kita target akan ada event A, dan event A ini ternyata banyak disukai oleh wisatawan yang berasal dari wilayah negara mana atau wilayah benua mana, maka kemudian kita akan setting untuk menuju ke situ. Ini akan kita terapkan di tahun berikutnya, ini sudah kita coba untuk disusun anggarannya di tahun depan. Kira-kira luar biasa sekali. Jadi memang hal ini berarti pemerintah Kota Semarang juga concern terhadap wisatawan-wisatawan asing, tidak hanya memang lokal. Tentu dengan strategi yang tadi disampaikan. Luar biasa sekali Pak. Karena memang ini merupakan satu inovasi. Karena saya tuh sering melihat Pak, kayak misalnya waktu saya nonton bola, di jersey bola itu ada misalnya Visit Malaysia dan lain sebagainya. Mungkin hal ini juga bisa dilakukan ya Pak. Jadi pendekatannya seperti misalnya menjadi sponsor bola, kemudian tadi seperti yang Bapak disampaikan ada di dalam majalah penerbangan dan lain sebagainya, itu terus dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Jadi kalau yang Visit Malaysia ini kan tingkatnya dia negara ya, pemerintah pusat. Di kita yang namanya Wonderful Indonesia itu jauh lebih maju daripada visit Malaysia. Di 2019 kita menyabet beberapa penghargaan dalam konteks brandingnya Wonderful Indonesia ini, atau kalau di untuk target pasar kita Pesona Indonesia ya. Pesona kalau di ininya Wonderful Indonesia itu luar biasa sekali. Dan setiap setiap ada bursa wisata atau pasar wisata atau pameran, dari kementerian selalu menghadirkan. Nah, makanya tadi saya katakan kalau kita buka booth sendiri mungkin biayanya itu terlalu besar ya. Sementara jadi kita nitip Mas. Kita nitip. Jadi kita membuat brosur-brosur berbahasa asing, kemudian juga beberapa paket wisata, kemudian kita menitipkan di sana. Seperti itu. Bahkan kalau mungkin pernah dengar Kotler ini kan pakar marketing ya. Betul. Itu menjadi brand ambasadornya Wonderful Indonesia. Luar biasa sekali. Seperti itu. Jadi memang wisata di Indonesia itu semakin berkembang, bahkan memang sudah diakui dunia gitu ya Pak ya. Oke Pak. Nah kita kan tadi berbicara mengenai pariwisata di Kota Semarang. Nah sebenarnya Pak, apa sih yang menjadi keunggulan atau destinasi-destinasi apa yang memang menjadi prioritas di Kota Semarang dan tentu jadi prioritas nasional yang ada di Kota Semarang yang tentu membedakan dengan daerah-daerah lain? Ya.
Jadi kalau di Kota Semarang, yang pertama itu adalah dukungan aksesibilitasnya dulu. Kita punya akses darat, laut, udara. Saya contohkan, mungkin di Jogja itu maju, tapi dia nggak bisa krus masuk ke sana. Krusnya tetap lewatnya di Kota Semarang. Kemudian kita kereta juga punya, kendaraan mobilitas daratnya juga, apalagi kita posisinya ya tolnya itu di tengah gitu ya. Jadi kita punya keuntungannya besar sekali karena posisi di tengah itu strategis. Ketika orang dari Jakarta ke Surabaya, Surabaya ke Jakarta, itu kadang ada yang hanya mampir dalam konteks sebelum ke sana mampir ke Kota Semarang untuk makan, kulineran, kemudian membeli oleh-oleh. Itu multiplier effect-nya luar biasa di situ. Nah, kemudian yang lain kita memang mulai benar-benar menurut saya bangkit ya, itu ketika kita berhasil melakukan revitalisasi kota lama. Jadi kota lama ini menjadi pengungkit atau daya tarik utama ketika orang datang ke Kota Semarang. Jadi hasil riset kita mengatakan ketika orang ke kota lama itu dia baru kemudian terdistribusi ke wisata-wisata yang lain. Maka kemudian kota lama ini terus kita kembangkan. Bahkan sekarang istilahnya kita bukan hanya kota lama, nanti menjadi Semarang lama, di mana di Pecinan, kemudian sekarang sudah di daerah Melayu juga sudah kita kembangkan dan seterusnya, dalam rangka untuk semakin memperkuat branding kita sebagai kekuatan kita adalah di wisata budaya ya di sana di Kota Semarang ini. Termasuk kita juga selalu mengagendakan event-event budaya ya di setiap tahunnya yang kita kemas dalam sebuah calendar of event, kemudian kita gaungkan di awal tahun sampai kemudian beberapa bulan berikutnya. Itu nanti dalam rangka untuk semakin memperkuat citra Kota Semarang sebagai destinasi pariwisata. Kira-kira seperti itu. Nah, di konteks yang lain, Kota Semarang ini juga punya istilahnya HORECA, hotel, resto, dan kafe. Itu yang luar biasa juga. Dalam konteks hotel misalnya, kita sudah layak dijadikan sebagai kota MICE istilahnya ya, meeting, incentive traveling, kemudian conference dan seterusnya. Daya dukungnya juga sudah cukup kuat di situ. Termasuk juga untuk insentif travelingnya. Jadi ternyata banyak juga dari perusahaan-perusahaan besar itu yang melakukan insentif traveling untuk para staf atau para karyawannya ke Kota Semarang. Dan biasanya kalau insentif traveling ini memang tidak dipublish. Ini karena orang yang dibawa kan ini orang-orang terbaik nih kan. Jadi kalau dia publish nanti bisa diambil sama yang lain gitu. Tapi sebenarnya cukup banyak ternyata di sana gitu. Jadi kekuatan kita memang beberapa hal yang saya jelaskan tadi, Mas. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi semakin yakin nih teman-teman semua untuk datang ke Kota Semarang karena memang selain ada wisata berbasis budaya, kita juga punya berbagai macam wisata tadi seperti ada wisata kafe dan lain sebagainya yang tentu ini menjadi pembeda nih Kota Semarang dengan kota yang lainnya. Nah Pak, terakhir untuk pertanyaan ini, langkah apa saja sih Pak yang dilakukan oleh Disputpar untuk meningkatkan potensi wisata di Kota Semarang? Apakah misalnya dengan membuka pariwisata baru yang misalnya sifatnya itu kecil tapi memang secara estetika itu baik atau seperti apa Pak? Ya, jadi ada 4 langkah atau strategi besar yang kita lakukan. Yang pertama namanya perintisan. Bagaimana kita merintis wisata baru yang dari Kota Semarang. Ini sumbernya macam-macam. Saya contohkan kita punya ratusan kampung tematik. Nah, ratusan kampung tematik ini yang bertema wisata akan kita tindak lanjuti. Bagaimana pengelolaannya, bagaimana pemasarannya, bagaimana kelembagaannya dan seterusnya. Sehingga ini menjadi destinasi-destinasi baru yang muncul dan menjadi ikonik ya. Salah satunya misalnya Kampung Jawi. Kampung Jawi ini destinasi wisata kuliner di situ. Kemudian kita dibawa ke era masa lalu atau masa jadul gitu ya, kita beli makanannya pakai kepeng istilahnya. Jadi uang kita ditukar kepeng dulu, nanti harga makanan itu dalam bentuk kepeng. Ada 1 kepeng, 2 kepeng, 3 kepeng seperti itu. Dan itu hits nih sekarang nih. Jadi salah satu hasil risetnya kemarin terakhir, orang berkunjung ke Kota Semarang itu salah satunya selain Kota Lama itu di Kampung Jawi ini, di destinasi kuliner. Kemudian di dekat sini juga ada namanya wisata Dong Tungkul. Itu daerah mata saya. Jadi mungkin nih teman-teman yang di sekitar Undip ini juga perlu tahu nih di situ. Itu kombinasi antara wisata alam dengan kuliner. Atraksinya ini ada sungai besar di situ, kemudian digunakan untuk permainan wisata air, tapi di sungai yang alami gitu di situ. Nah, kalau dia lapar, maka sudah disiapkan nih beberapa menu makanan yang menunya ini juga menu-menu, ada yang menu-menu jadul, ada menu-menu juga yang kekinian ya, yang anak-anak muda sekarang kan kayak pasta-pasta dan sebagainya itu ya, geprek-geprek itu ya.
Tapi menu-menu yang kayak dulu kayak nasi jagung, kemudian pecel, kemudian yang semua itu juga ada, sehingga orang punya banyak pilihan untuk bisa berkuliner di Dung Tunggul. Nah kemudian yang kedua adalah pembangunan. Ketika sudah dirintis ini tadi kan ada atraksi, tapi mungkin infrastrukturnya belum terlalu memadai. Maka kemudian pemerintah kota akan membangun aksesibilitasnya bagaimana, amenitasnya bagaimana. Di situ sudah ada homestay atau belum dan seterusnya. Maka kemudian itu yang disebut dengan pembangunan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pemantapan. Ada sebuah destinasi yang memang sudah ngetop, ngehits, tapi perlu kita mantapkan supaya orang nggak bosen gitu-gitu aja. Mana contohnya? Lawang Sewu. Ketika Lawang sini kan kalau misalnya tidak ada sesuatu di situ, maka kemudian ngapain saya ke situ lagi gitu. Maka kemudian kita ciptakan yang namanya atraksi, misalnya sebuah pertunjukan orkestra simfoni Lawang Sewu misalnya dan seterusnya. Termasuk juga Kota Lama. Beberapa yang kemarin kita Semarang Night Carnival dengan pameran yang kita kemas dalam jejak ekonomi kreatif kan di Kota Lama. Itu perlu informasi juga bahwa Semarang Night Carnival kemarin itu didatangi atau dikunjungi atau ditonton kurang lebih 34.000 pengunjung, Mas. 34.000 pengunjung itu di Kota Lama. Itu artinya salah satu cara untuk menarik orang datang ke Kota Lama. Kemudian yang terakhir adalah namanya revitalisasi. Revitalisasi ini di mana sebuah tempat atau tempat wisata ini dulunya pernah top gitu ya, tetapi oleh karena degradasi lingkungan ataupun mungkin sudah terlalu lama, maka kemudian dia direvitalisasi. Saya contohkan misalnya Kota Lama itu sendiri. Kota Lama ini kan dulunya kan pernah hits pada masa zaman Eropa dulu ya, kemudian sekarang itu kenangan itu dibangkitkan, kemudian ini direvitalisasi menjadi sebuah tempat yang sangat ramah dengan anak-anak milenial ya. Kalau kita ke Kota Lama kan sangat banyak tempat-tempat selfie yang bisa dilakukan, walaupun itu memang tidak secara khusus sebagai selfie sebenarnya, kayak misalnya Rumah Akar gitu ya, kemudian di Taman Sri Gunting dan seterusnya. Itu 4 strategi besar kita untuk menggali potensi sekaligus untuk menciptakan wisata-wisata baru yang terus-menerus untuk berinovasi di Kota Semarang. Oke, luar biasa sekali nih diskusi bersama Bapak Agus. Oke Pak, tadi kita sudah banyak sekali mendapatkan insight mengenai pariwisata di Kota Semarang. Tentu ini sangat luar biasa dan dapat menjadi percontohan untuk daerah-daerah lain. Nah Pak, untuk sekarang saya mau ngajak Bapak bermain quick question. Oke. Jadi peraturannya saya akan menyebutkan 2 pilihan dan Bapak menyebutkan 1 yang menjadi pilihan Bapak. Oke. Oke, kita mulai. Kota Semarang atau Kota Solo? Semarang. Kota Lama atau Lawang Sewu? Kota Lama. Bandeng Juwana atau Wingko Babat? Bandeng Juwana atau Wingko Babat? Wingko Babat. Oke, lebih suka gunung atau pantai, Pak? Gunung. Oke, terakhir 3 kata yang tepat untuk menggambarkan destinasi wisata di Kota Semarang versi Bapak. Keren, indah, eksotis. Keren, indah, dan eksotis. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak atas diskusi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Ini membuka pengetahuan dan insight kita terkait Kota Semarang. Tentunya memang hal yang dapat kita ambil sama-sama bahwa saat ini pariwisata itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri di setiap kota. Dan Kota Semarang menjadi salah satu percontohan untuk kota di seluruh Indonesia, bahkan memang sudah berstandar internasional untuk dalam sektor pariwisata. Dan kita sama-sama doakan bahwa Kota Semarang ini akan menjadi lebih maju, khususnya memang di dalam sektor pariwisata. Dan kita semua mengajak teman-teman para pendengar untuk berkunjung dan berpariwisata di Kota Semarang. Terima kasih Pak atas diskusinya, luar biasa, sukses dan tetap luar biasa untuk Bapak dan teman-teman dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Ya, terima kasih, terima kasih. Gelai jiwa, iringi tarian, berpadu musik masa kini.